Gandhi adalah seorang mahasiswa yang mengambil jurusan sejarah di salah satu kampus yang berada di kota Jogja. Kala itu ia bersama teman-temannya sedang menjalankan sebuah acara kampus. Kebetulan ia adalah ketua panitia, sehingga pada saat itu ia harus mempersiapkan dan juga mengikuti beberapa rapat perencanaan. Sore hari itu, Andi sedang dalam sebuah acara yang dimana kala itu ia menghadiri rapat bersama dosen serta IO guna membahas mengenai perjalanan studi luar kelas di Bandung dan Jakarta. Mengingat tanggal keberangkatannya tinggal beberapa minggu lagi, kala itu Gandhi bersama dengan 3 dosen selaku pendamping beserta IO akhirnya menyetujui bahwa nantinya akan mengunjungi kurang lebih 5 tempat di kawasan Jakarta dan Bandung. Tempat-tempat itu diantara lainnya adalah Linggarjati, Museum Lubang Buaya, Monumen Seroja KAA, dan terakhir adalah Tangkuban Perahu. Dikarenakan kunjungan ini berlangsung selama beberapa hari dan juga akan diadakan di 2 kota yang jaraknya juga lumayan jauh, akhirnya selain membahas mengenai kegiatan di lokasi, saat itu juga membahas soal lokasi hotel yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat menginap selama acara itu berlangsung. Saat itu ada salah satu di antara 3 dosen pendamping, namanya Dr. Ahmad. Kala itu beliau menyarankan untuk kami beserta rombongan menginap saja di sebuah hotel yang lokasinya tak jauh dari objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Oh iya, jadi saat itu rombongan Gandhi dan kawan-kawan juga akan berwisata ke Gunung Tangkuban Perahu, selain kunjungan ke tempat-tempat yang sudah disebutkan di atas. Eh, Nanti nginepnya di Hotel X aja ya. Wah, itu tempatnya bagus. Pemandangannya juga keren. Wes, Bapak sarankan ke sana saja ya, ucap Dokter Ahmad saat rapat sore itu. Dan karena kedua dosen pendampingnya yang lainnya masih bisa dibilang umurnya di bawah Dokter Ahmad, akhirnya mereka pun juga ikut setuju soal saran lokasi hotel yang sudah disampaikan oleh Dokter Ahmad. Kalau saya ikut saja Pak, tapi kalau bisa difikskan hari ini biar nanti tim kami bisa langsung booking untuk tanggal itu Pak, ucap Pak Seno selaku pimpinan IO, menekankan supaya untuk masalah hotel segera bisa diselesaikan saat itu juga. Udah, tak jamin kalian gak bakal kecewa di sana. Itu loh, hotel itu nantinya kan deket juga sama lokasi Gunung Tangkuban Perahu, tegas Dokter Ahmad. Oke, ya sudah. Berarti kita udah sepakat ya kalau nginep di hotel itu Pak. Iya Mas, udah pakai hotel yang itu saja, tegas Dokter Ahmad lagi. Dan setelah sepakat mengenai lokasi hotel, akhirnya pihak IO pun bilang bahwa jika memilih di hotel itu maka lokasi tempat makan yang sebelumnya akan diganti dengan lokasi rumah makan yang lebih dekat dengan lokasi hotel. Mengingat bahwa jika tetap memilih rumah makan sebelumnya akan memakan biaya yang lebih banyak karena lokasinya sangat jauh dengan hotel. Dikarenakan Andi menjadi ketua panitia, maka tanggung jawabnya setelah ini adalah mengabarkan informasi ini kepada teman-temannya yang lain. Karena yang ikut pada acara itu adalah kelas A dan kelas B, maka ia juga memerlukan wakil ketua dari kelas sebelah mengingat Gandhi adalah anak dari kelas A. Saat itu ketika keluar dari ruangan rapat, secara tidak sengaja Gandhi pun berpapasan dengan temannya dari kelas B, ya Miko. Kala itu Gandhi meminta Miko untuk menginfokan kepada anak-anak di kelasnya mengenai informasi ini. Nah, ngono Mik, tolong sampaikan ke teman-temanmu ya. Kita berangkat Kamis. Kamis pagi, titik kumpul di depan rektorat, ucap Gandhi pada Miko. Siap, siap, nih, jawabnya sembari terus melangkahkan kaki menuju ke arah berlawanan dari Gandhi. Loh, kowe mau kemana? Kok malah ke sana Mik? Mau ke PKM sebentar, teman-temanku pada ngumpul di sana soalnya, ucap Miko. Setelah dirasa penyebaran informasi untuk kelas sebelah sudah bisa Gandhi atasi, saat ini tugasnya adalah untuk menyampaikannya ke kelasnya sendiri. Kebetulan juga saat itu kelas mereka sudah membuat sebuah grup WhatsApp. Nanti tinggal tulis aja di grup, beres, pikir Gandhi. Setelah semua pengumuman telah tersampaikan, kini tibalah hari yang dinantikan, hari keberangkatan. Saat itu jumlah mahasiswa untuk 2 kelas sekitar 130-an yang dibagi menjadi 2 bus.
Gandhi pun mendapatkan jatah bagian di bus A karena ia adalah ketua panitia dan juga anak dari kelas A. Pagi itu, rombongan pun akhirnya mulai meninggalkan Jogja sekitar jam 9 pagi dengan tujuan langsung ke Kuningan. Di sepanjang perjalanan tak ada masalah yang berarti. Namun, Gandhi saat itu sempat khawatir mengingat di kelasnya ada salah satu mahasiswi yang memang terkenal sensitif. Ia kerap histeris. Ya, namanya adalah Anna, si cantik yang hobi kesurupan. Begitu julukannya di kelas. Dan singkat cerita, mereka akhirnya tiba di tujuan pertama. Dan hari pertama itu pun dilalui tanpa kendala dan masalah apapun. Saat itu lebih tepatnya pas saat selesai sholat Jumat, Gandhi pun beserta rombongan langsung bertolak untuk menuju ke rumah makan yang berada di daerah Bandung. Jadi tujuan pertama mereka memang Jakarta-Bandung, namun demi mempersingkat waktu, mereka pertama-tama langsung mendatangi objek kunjungan yang berada di Jakarta, barulah setelah itu menuju ke Bandung lalu pulang. Nah, ketika sampai di Bandung, seperti yang sudah diagendakan ketika rapat, karena menurut dengan saran dari Dokter Ahmad, mereka pun akhirnya menginap di Hotel X yang letaknya tak jauh dari objek wisata. Akhirnya tempat makan mereka pun ikut berubah, menyesuaikan dengan lokasi hotel dan tujuan wisata. Pada akhirnya pihak IO memutuskan untuk makan di sebuah rumah makan khas Jawa Timuran. Tapi karena Gandhi menjadi ketua panitia acara, ia pun akhirnya makan beserta dosen dan juga supir serta IO yang bertugas. Ia makan di ruangan VIP. Di ruangan itu ada Gandhi, Pak Beni selaku dosen pendamping, Mbah Setro selaku supir, beserta yang lainnya. Oh iya, jadi saat itu yang bisa mengikuti acara dan menjadi pendamping mahasiswa hanyalah Pak Beni saja. Pak Chandra kala itu berhalangan hadir, sedangkan Dokter Ahmad yang ikut menyarankan lokasi hotel ini juga tak bisa ikut, serta karena beliau ada kunjungan di luar kota. Setelah makanan datang, belum sempat disantap, tiba-tiba sang owner dari rumah makan ini mendatangi rombongan Gandhi. Gimana Pak? Gimana rasa makanannya? Kita terbuka untuk kritik dan sarannya kok. Ucapnya kala itu sambil duduk di kursi. Wah, enak sekali Pak, mantap rasanya, balas Pak Beni, walau sebenarnya belum ada sesuap nasi pun yang hinggap di mulutnya kala itu. Pemilik resto itu pun lalu tersenyum malu. Oh iya, ini mau kemana ya? Dan dari mana? Sambungnya. Kami ini rombongan dari Jogja Pak, kebetulan baru pulang dari kunjungan di Jakarta. Tapi setelah ini kita akan ke hotel dulu, terus besok pagi baru ada kegiatan lagi. Terang Pak Beni lalu menaruh ayam di atas piringnya. Oh, berarti baru sampai ke Bandung ya? Nginepnya di hotel mana? Hotel X Pak, nyari yang dekat dari Tangkuban Perahu. Tiba-tiba, yang tadinya pemilik resto itu terlihat nampak riang, kini mukanya berubah. Nggak mau nyari tempat yang lain apa Pak? Tanya pemilik resto itu. Loh, ini sudah di booking loh Pak. Sama pihak IO juga sudah di DP. Emangnya ada apa ya Pak? Tanya Pak Beni mulai penasaran. Sementara itu Gandhi masih tak begitu menggubris soal pembahasan itu. Pada saat itu ia lebih fokus dengan gulai kepala kakap yang ada di hadapannya. Ya, ia memang sudah sangat lapar kala itu. Hotelnya sudah disurvei sama tim kami. Bagus kok Pak, terawat malahan. Bagi anak-anak sejarah, harusnya malahan suka ditempatkan di hotel yang masih bergaya klasik. Ya seperti hotel itu Pak, jawab Pak Ray, selaku perwakilan dari IO. Yo, memang sih sebenarnya memang hotelnya bagus. Tapi banyak yang bilang kalau hotel itu angker. Loh, angker gimana maksudnya Pak? Sahut Gandhi, walau kala itu mulutnya masih dipenuhi dengan makanan. Banyak yang mengalami hal janggal di sana Mas. Katanya yang paling sering muncul itu adalah arwah perempuan yang kerap berseliweran di sana, jelasnya. Akhirnya sore hari itu pembahasan di meja makan bukan lagi soal kegiatan yang nantinya akan dilakukan, melainkan justru malah membahas kejadian-kejadian janggal yang diceritakan oleh si pemilik restoran kepada rombongan Gandhi. Beruntung saat itu mereka berada di ruangan VIP, yang dimana hanya Gandhi saja mahasiswa yang berada di sana. Awas, cerita ini jangan sampai diceritakan dulu ke anak-anak yang lain. Oke Mas Gandhi, supaya lancar ya acaranya, tutur Pak Beni kala itu mengingatkan Gandhi.
Mendengar himbauan itu, Gandhi pun hanya bisa diam sembari mengeruskan ngemil makanan. Namun kala itu tiba-tiba ia teringat dengan Anna, di mana ia sudah sangat terkenal, mudah sekali untuk merasakan hal-hal yang gaib. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke hotel, pemilik resto pun memberikan sebuah buah tangan untuk mereka. Terima kasih ya Pak, sudah mempercayakan resto ini untuk menjadi tempat makan Bapak beserta rombongan, ucapnya sambil memberikan beberapa bungkus oleh-oleh yang entah apa isinya. Selepas mengucapkan berterima kasih, lalu Gandhi beserta rombongannya akhirnya melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat istirahat Hotel X. Dan sekitar pukul 9 malam tibalah mereka di sebuah hotel yang memang lokasinya sedikit masuk ke dalam dan tak persis berada persis di pinggir jalan raya. Hotelnya ini Pak, tanya Gandhi, dan Pak Denny pun hanya mengangguk membenarkan ucapan Gandhi. Untuk hotel, kondisinya jika dilihat dari luar memang seperti sama sekali tak ada unsur horornya. Mengingat juga di depan banyak ruko tempat warga berjualan, bahkan sampai malam pun ruko itu tetap ada yang buka. Setelah loading barang, Gandhi pun mengumpulkan semua peserta di parkiran sembari memberikan kunci. Nanti setelah kalian masuk ke kamar, silakan mandi bersih-bersih dan langsung istirahat ya. Jangan bikin berisik, takutnya mengganggu warga sekitar, tegas Gandhi pada para peserta, berharap apa yang tadi disampaikan oleh si pemilik resto tidak akan menimpa rombongan mereka. Lah, mana? Nggak ada pemukiman sama sekali. Aneh kok ngomong jangan berisik, gangguin warga, lucu. Seletuk salah satu mahasiswa yang berada di barisan belakang. Entah itu suara siapa, Gandhi pun tak jelas. Oke teman-teman semuanya, Bapak hanya menambahi sedikit ya dari yang sudah disampaikan sama Mas Gandhi. Nanti jika ada masalah apapun, silakan chat saja di grup, biar yang lain bisa juga saling bantu. Ibu Pak Beni. Gandhi pun dengan membawa tas yang berisikan baju langsung bergegas menuju kamar nomor 301 yang memang ia sudah memilih kamar itu. Ia kala itu meminta untuk satu kamar dengan temannya yang berasal dari Kebumen yang bernama Mamat. Mat, kamu mau mandi gak? Tanya Gandhi sembari menaruh tas di lemari. Wah, yuk mandilah aku, lengket banget badanku. Si Fajar itu dapat kamar nomor berapa yuk? Fajar kayaknya kamarnya paling bawah deh, Mat. Oh ya, jadi ini untuk gambaran hotel seperti ini. Hotel ini terdiri dari 4 lantai. Jadi lantai yang pertama berada di bawah lantai resepsionis dan ada 2 lantai lagi di atasnya. Untuk lantai di paling bawah itu selain ada kamar, ada pula dapur umum yang menjadi tempat masak makanan bagi para pengunjung hotel. Nah, saat itu temannya Gandhi yang bernama Fajar bersama ketiga kawan yang lain melakukan penelusuran. Mereka berempat mencari bukti mengenai omongan Gandhi tatkala di parkiran tadi. Ya, benar sekali. Saat itu seperti ada yang berteriak di antara kerumunan. Itu adalah Fajar, temannya Gandhi yang kerap ikut memancing ketika berada di rumah. Saat itu, Fajar bersama teman-temannya melakukan penelusuran lantai demi lantai. Ia memulai dari lantai yang paling atas untuk melihat apakah di atas sana ada perumahan atau setidaknya ada pemukiman penduduk yang juga sampai di lantai paling bawah. Di lain sisi, kala itu Gandhi yang telah selesai mandi akhirnya mengirimkan pesan pada Royhan, pacarnya Anna. Han, pacarmu sambil dipantau ya. Dan Royhan pun balik bertanya, loh kenapa? Tapi Gandhi pun tak menjawab. Dan setelah semua tanggung jawab hari itu selesai, badan juga sudah bersih, Gandhi pun akhirnya menyalakan sebatang rokok. Ia begitu menikmati hisap demi hisapannya karena hampir seharian tadi Gandhi sama sekali tak bisa merokok. Duk 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 duk, duk 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 duk. Gandhi, belum ada satu batang rokok Gandhi habiskan, tiba-tiba pintu kamarnya digebrak tak karuan. Entah ulah siapa itu. Ya, sebentar. Gandhi pun melangkah pelan dan hendak membuka pintu. Ono opo, ucapnya sambil membuka pintu kamar. Namun, belum ia berhenti berucap, Gandhi pun dikagetkan ketika di depan kamar sudah ada sekitar 20-an orang. Wih, ada apa ini rame banget? Anandi, Ana, ucap Fajar. Aku sekarang tahu maksudmu. Kenapa kita tidak boleh berisik? Itu Ana sekarang kerasukan, imbu Fajar. Mendengar itu pun Gandhi langsung bergegas untuk turun ke bawah. Kebetulan kamar Ana berada di lantai bawah yang mana di sana juga ada dapur umum. Dan ketika di tengah perjalanan, ia pun bertemu dengan Pak Beni yang nampaknya juga akan baru keluar kamar.
Ini rame-rame mau kemana ini?" tanya Pak Beni. "Ini Pak, kita mau ke kamarnya Ana, dia histeris," balas salah seorang dari belakang Gandhi. "Loh, Ana kenapa lagi?" "Alah, biasa Pak," balas Gandhi sambil meneruskan langkahnya menuju tangga dan bergegas turun ke bawah. Dan begitu tiba di lantai bawah, Gandhi pun langsung berlari menuju ke kamar Ana dan ternyata ketika tiba di sana, ia melihat sudah ada 6 orang, 3 diantaranya mencoba menenangkan dan yang 3 lainnya histeris tak karuan. 3 orang yang menjerit-jerit histeris itu adalah Ana, Meli, dan Stella. "Loh, kamu tak bilangnya suruh jagain kok malah pada lengah tohanan," ujar Gandhi marah pada Royhan. "Yo kan aku nggak bakal ngira jam segini juga, Tondi. Jam 11 malam ya tak kirain bakal pada istirahat semua," balasnya. "Lihat opo kamu nak?" tanya Gandhi pada Ana yang saat itu hanya duduk meringkuk sambil menutupi wajahnya menggunakan bantal. "Loh, kamu ini juga kenapa? Kenapa Mel, Stel, ha?" tanya Gandhi pada Amel dan Stella yang saat itu juga ikut histeris sama seperti Ana. "Eh, Aku nggak ngerti, cuma aku tadi lihat Ana nangis sambil teriak-teriak, yo aku cuma ikutan," balas Amel sambil sesenggukan. Gandhi pun tak banyak menanggapi, namun dalam hatinya ia ingin sekali tertawa mendengar penjelasan Amel barusan. Namun dikarenakan suasana yang gawat dan genting seperti ini, ia sama sekali tak bisa bercanda. "Ya sudah, gini aja. Kalian semua ikut aku ke ruangan resepsionis. Masih bisa jalan kan nak? Kalau enggak biar dibantu sama teman-teman yang lain." Akhirnya, mereka pun berbondong-bondong naik kembali ke ruang resepsionis. Di lain sisi saat itu Pak Beni ikutan menjadi panik, mungkin karena ia juga satu-satunya dosen pendamping dan juga umurnya yang terbilang masih cukup muda, bahkan jika disejajarkan dengan mahasiswanya nyaris tak tahu jikalau Pak Beni adalah seorang dosen. "Duh, gimana ini Mas Gandhi? Bapak nggak pernah ketemu sama yang beginian loh," ucap Pak Beni sambil gemetar. "Loh, Pak, Bapak itu pendamping, jangan malah ikutan panik gini. Nanti gimana anak-anak kalau Bapak yang dituakan malah panik sendiri," ucap Gandhi sambil terus berjalan. Namun tiba-tiba kamar yang ada di depan Andi terbuka. Seketika itu juga keluarlah seorang ibu-ibu yang tengah mengenakan bedrobe sambil menyisir rambut. "Ada apa ya Mas? Ada yang mau melahirkan ya?" ucap ibu-ibu itu yang seketika membuat emosi Andi semakin meluap karenanya. Iya nih Bu, ada yang mau lahiran, anaknya kembar," balas Andi ketus. "Oh ya udah, hati-hati ya," ucapnya sambil kembali masuk lalu menutup pintu. "Mama mau kaihan, hahaha," ledek salah seorang pada Royan. "Amit, wis nggak usah dibahas, ayo lanjut," teriak Gandhi mengkombandoi teman-temannya. Saat itu dengan kondisi banyaknya orang yang berjalan dalam satu lorong, akibatnya suasana saat itu terasa semakin sumpek dan pengap, hampir saja seperti tak bisa bernapas. Tak lama, akhirnya tibalah mereka di lantai resepsionis. Melihat ada kerumunan yang datang tiba-tiba, pihak yang bertugas pun ikut menghampiri lalu menanyakan, "Eh, Mas, ini ada apa ya? Ada apa?" tanya seorang petugas hotel. Belum sempat menjawab, Gandhi pun langsung berlari menuju ke arah depan hotel. Di sana saat itu ia melihat Mbah Sastro yang tengah duduk-duduk sambil rokokan. Mbah, tolong Mbah, tolong," teriak Gandhi sambil berlari. "Ono opo?" Mbah Sastro menoles tapi matanya terpejam. "Iku Mbah, kesurupan," kata Gandhi sambil menunjuk ke arah perempuan yang berada di ruang tunggu resepsionis. Kerjaan meneh," ucap Mbah Sastro sambil kala itu ia menghela napas panjang. Lalu ia bersama Gandhi pun masuk berjalan ke dalam hotel. Sambil berjalan, Andi mencoba memberitahukan bahwa anak itu adalah tipikal anak yang sensitif namun penakut. Jadi kejadian seperti ini pun memanglah kerap terjadi. Tapi karena ada salah satu temannya Gandhi yang bernama Puku yang biasanya menangani kini entah kemana, ia sama sekali tak terlihat batang hidungnya. Wes, minggir. Mbah Sastro membuka jalan di tengah-tengah kerumunan yang semakin banyak. Saat itu sekitar ada 30 orang yang mengerubungi Ana dan yang lainnya. Sesampainya Mbah Sastro datang pun, Ana dan keduanya masih tak kunjung mendingan. Bahkan tatapan Ana seperti orang yang kehilangan jiwanya, kosong dan tak fokus. "Mas," Mbah Sastro mengacungkan tangannya. Beliau memanggil salah satu pegawai hotel yang menunggu di belakang meja resepsionis. "Oh iya Pak, ada perluan bantuan apa lagi?" balasnya ramah. "Minta air mineral 3. "Loh, kok cuma 3 Mbah?" "Yo saya sekalian," ucap ketiga temannya Ana yang lain sambil mengangkat tangannya.
Ya sudah, air mineral kecil 6, tutur Mbak Sastro yang selanjutnya disusul oleh mas-mas resepsionis. Berjalan menjauh nampaknya hendak mengambilkan apa yang dipesan oleh Mbak Sastro barusan. Sambil menunggu diantarkan air minum, Mbak Sastro pun mencoba menanyakan apa yang sebenarnya dilihat oleh Ana dan yang lainnya hingga mereka sampai histeris sebegitunya. Dan akhirnya saat itu Ana pun menjelaskan bahwa ia di dalam kamar ketika menunggu temannya mandi. Jadi satu kamar ini maksimal diisi oleh 2 orang. Saat itu Ana sedang menunggu giliran mandi sambil bermain HP. Nah, tiba-tiba dari sudut matanya ia melihat ada sosok perempuan dengan mengenakan gaun yang panjang sampai tergerai di lantai masuk ke dalam kamar mandi. Karena posisinya ke samping, jadi Ana saat itu tak bisa melihat dengan jelas seperti apa wajah dari sosok itu. Dan karena saking takut dan paniknya, akhirnya Ana pun berteriak sekencang-kencangnya sampai Stella yang tengah mandi pun keluar, walau saat itu hanya handuk saja yang menutupi tubuhnya. Bener ngono Stel? Tanya Fajar nimbrung. Stella pun tak menjawab, ia hanya mengangguk, memberikan tanda bahwa memang benar kejadiannya seperti itu. Bah, gimana? Udah agak mendingan belum? Tiba-tiba dari arah belakang muncul Pak Beni, entah dari mana ia. Padahal tadi ia masih ada di sini, namun kok tiba-tiba menghilang. Mbak Sastro pun melirik tajam ke arah Pak Beni yang tengah berdiri. Ya orang belum diapa-apain, sabar Pak, balasnya. Pak, ini airnya Pak, kata pegawai hotel yang baru selesai mengambilkan air mineral sesuai dengan permintaan Mbak Sastro. Makasih Mas, balas Mbak Sastro. Setelah itu pun kemudian beliau membuka satu persatu dan secara bergantian mulutnya seperti merapalkan mantra ke masing-masing botol air mineral itu. Gandhi pun yang ada di sana hanya diam saja sambil mengamati. Seraya di dalam pikirannya ia mengagumi sekali sosok Mbak Sastro ini. Sebenarnya pun Gandhi juga sudah beberapa kali bertemu Mbak Sastro selain di acara ini. Mengingat juga Mbak Sastro ini rumahnya ada di daerah Piungan yang tak jauh dari rumah Gandhi dan juga ia kerap menjadi teman memancingnya. Wes, Mbak, ini airnya. Ayo lekas diminum. Setelah itu, kalian balik ke kamar dan langsung tidur, ucap Mbak Sastro sembari memberikan satu persatu minuman itu ke anak-anak yang tadi. Suwun, Mbah, kata Stella. Lah, ini terus kalian mau tidur di mana, Stel? Tanya Fajar. Di kamarnya Monik aja lah. Gak apa-apa kan nih? Kata Stella sambil melihat ke arah Monik yang baru mau meneguk air pemberian Mbak Sastro. Boleh, boleh. Tapi awas ya, kalau kalian malah teriak-teriak lagi. Aman nih. Dan setelah itu akhirnya semuanya bubar lalu masuk ke kamar masing-masing kecuali Gandhi, Pak Beni, dan Mbak Sastro. Mereka bertiga memutuskan untuk ngopi-ngopi dulu di depan sambil ngobrol. Dan saat itu obrolan mereka bertiga tak jauh dari kejadian barusan. Bahkan Pak Beni pun sangat ketakutan karenanya. Kurang ajar banget Dokter Ahmad. Ngasih rekomendasi hotel tapi malah nggak ikut. Keluhnya kala itu. Dan Gandhi pun menganggapnya wajar saja. Loh ya jangan gitu Pak Ben. Beliau kan juga ada urusan di luar toh. Nah, betul kui katanya Mbak Sastro Pak. Sambung Gandhi sambil menyalakan rokok yang mati karena hawa di sana yang sangatlah dingin. Dan tanpa terasa malam pun sudah semakin larut. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk kembali ke kamar masing-masing dan bersiap untuk beristirahat mengingat jam saat itu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Tapi tidak sampai di situ saja, tiba-tiba dari arah belakang Andi yang baru saja berdiri dan hendak berjalan masuk ke dalam hotel, dikagetkan dengan Fajar yang sedang berlari kencang menuju ke arahnya. Gandhi, di, itu di atas, aduh di kamar di. Dengan nafas yang tersengal-sengal, Fajar mencoba menjelaskan apa yang baru saja dialami di kamar bawah. Loh, apa lagi toh Jar, capek nih aku. Udah wis, ikut aku aja, ucapnya sambil menarik tangan Andi. Melihat itu, Pak Beni dan Mbak Sastro pun membuntuti dengan langkah pelan karena memang mereka juga sudah sangat kelelahan. Gandhi pun bersama Fajar berjalan beriringan dan tak luput juga di belakang mereka berdua ada Pak Beni. Mereka berjalan turun menuju lantai paling dasar dari hotel itu. Belum tepat sampai di lantai dasar, mereka dikejutkan dengan anak-anak yang berlari berhamburan tak karuan. Loh, kalian mau kemana? Ayolah istirahat, ini udah jam berapa? Ucap Pak Beni ketika masih mendapati mahasiswanya malah keluyuran malam-malam. Itu Pak, itu di kamar pojokan, balas mahasiswa itu sambil berlalu pergi. Penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, Gandhi pun mempercepat langkah dan meninggalkan Fajar. Benar saja,
Dikala Andi baru berbelok dari lorong tangga, ia melihat sangat banyak sekali mahasiswa dan mahasiswi yang tengah berkerumun. Itu Andi. Dan tanpa berpikir panjang, Gandhi pun terus berjalan lalu membelah kerumunan. Walaupun ia sangat kerepotan karena lorong depan kamar ini sangatlah sempit, dilewati dua orang yang berjejer saja mungkin sudah penuh sesak. Ada apa sih? Ada apa? Tanya Gandhi. Itu di gagang pintunya gerak-gerak sendiri, ucap salah satu temannya seraya menuju ke arah pintu. Gerak, 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 gerak. Spontan semua yang berada di sana pun menjadi diam seribu bahasa. Benar saja, belum lama Gandhi di sana, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri jika memang gagang pintu itu bergerak-gerak dengan sendirinya. Pak Ben, ini gimana ini? Ujar Gandhi sambil menoleh ke belakang yang dimana ada Pak Ben yang sedang sibuk dengan ponselnya. Bentar Mas Gandhi, saya akan coba hubungi dulu petugas hotel. Kamar ini adalah kamar nomor 113, terletak di paling ujung lorong buntu. Pengap, panas dan sumpek, itulah perasaan yang Gandhi rasakan saat itu. Bagaimana tidak? Di sebuah lorong yang hanya cukup untuk dilewati dua orang itu, tengah berkerumun hampir 15-an mahasiswa. Walau takut, namun mereka penasaran dengan apa yang berada di dalam kamar itu. Mas itu coba pegang gagang pintunya. Tak pegang, tapi tetap melawan. Tanpa berpikir panjang, ia memegangi gagang pintu itu dengan menggunakan kedua tangannya. Dan benar, gagang pintu itu seperti bergerak melawan. Wah, ini jangan-jangan ada yang terjebak di dalam nih, ujar Gandhi mulai panik. Mana petugas hotelnya nih, ibunya. Melihat tak kunjung adanya petugas yang datang, Gandhi pun lalu menyuruh Fajar yang sedari tadi hanya pelangap-pelongo saja untuk segera ke ruang resepsionis dan meminta kunci kamar nomor 113. Sekitaran 3 menit kemudian datanglah petugas hotel, namun tidak dengan Fajar. Loh, teman saya yang tadi saya suruh kemana? Tanya Gandhi heran, kenapa Fajar tak bersama petugas itu? Teman yang mana ya mas? Saya kesini tadi sendirian gara-gara dapat pesan dari Pak Beni, balas petugas hotel seraya mencari nomor kunci. Ya wis, nggak usah ngurusin itu. Sekarang ini buruan pak, takutnya ada yang terjebak di dalam, ucap Andi menggebu-gebu. Panik betul ya kala itu. Tapi sebelumnya maaf mas, kamar ini tidak ada pengunjung yang menempatinya. Nih, saya bawa nih daftar tamunya. Sambil menyodorkan selebaran kertas, petugas itu mencoba memberitahukan bahwa memang kamar itu dalam keadaan kosong. Dan belum sempat Gandhi melihat, ia pun harus kalah dengan mahasiswa yang lain. Mereka berebut untuk memastikan bahwa apakah benar memang kamar itu tak berpenghuni. Karena memang hampir semua yang berada di sini melihat dengan mata kepala sendiri bahwa gagang pintu itu benar-benar bergerak-gerak. Wih, iya nih, ucap Pak Beni. Gandhi pun menghela nafas panjang. Wes, gini aja. Buruan dibuka aja kamar ini. Semuanya pun nampak heran dengan apa yang barusan Gandhi sampaikan. Jangan, nanti hantunya keluar gimana? Ujar salah satu orang di kerumunan. Namun berbeda dengan yang tadi. Kali ini adalah suara perempuan. Alah, hantu itu nggak butuh pintu kalau mau keluar, ucap Gandhi ketus. Oke. Sebentar mas. Petugas itu pun lalu perlahan mencari kunci untuk kamar nomor 113. Dan setelah dapat, beliau pun langsung membuka kamar itu yang ternyata ketika dibuka masih dalam keadaan gelap. Loh, beneran tuh mas, memang gak ada. Dan tak percaya sampai di situ, Gandhi pun memaksa masuk dan menyalakan lampu. Ia benar-benar mengecek setiap detail dari kamar, bahkan sampai ke kamar mandi. Namun benar, memang tak ada siapapun di sana. Aneh. Dan setelah kejadian itu akhirnya semuanya kembali ke kamar masing-masing, namun berbeda dengan Gandhi. Ia pun memilih untuk bersantai sejenak di ruang tunggu sambil ngopi gratis tentunya. Ada aja masalah, batin Gandhi menggerutu. Setelah membuat secangkir kopi serta menghisap rokok Surya 16 kebanggaannya, Gandhi pun duduk bersandar di sofa sambil setengah rebahan. Loh, Mas Gandhi kok sampai sini? Terdengar dari belakang ada yang menyebut namanya. Karena penasaran, Gandhi pun menoleh. Lah, Pak Ben dari mana? Nganu, Mas Gandhi maaf tadi sampean saya tinggal Bapak. Takut, ungkap Pak Beni sambil berjalan mendekat. Ya wes, sini duduk wae Pak, Mbak Sastro bentar lagi juga nyusul paling, ucap Gandhi mempersilakan. Kala itu Gandhi tak banyak berbincang, ia hanya bermain HP seraya menenangkan pikiran di tengah masalah yang ada saat itu. Namun, sesekali Gandhi melirik ke arah Pak Beni, nampak sekali wajah pucatnya tak bisa disembunyikan walau tengah berada di ruangan yang remang-remang.
panggil Gandhi ketika melihat Mbah Sastro keluar dari lorong. Pak Beni tak bertanya, ia secara spontan juga menengok ke arah di mana Mbah Sastro berjalan. "Dene bah, lingguan ngopi," sambut Andi. "Lah, emang harap ngopi," balas Mbah Sastro seraya berjalan ke arah dispenser. Sambil menunggu Mbah Sastro bergabung, Gandhi pun membenarkan posisi duduk dan mengingat-ingat apa saja yang ingin ia tanyakan tadi. "Bah, cus tenan sampean. Tadi yang sampean bacain buat nyembuhin anak-anak opo sih, Mbah?" "Alah, cuma tak nyanyiin lagu dangdut." "Beneran, Mbah?" ucap Pak Beni. "Lo emang iyo, Mbah?" tanya Gandhi penasaran juga mendengar ucapan Mbah Sastro barusan, tak ketemu nalar pikirnya. "Yo kan namanya orang panik iku butuh disugesti supaya nggak panik lagi. Nah urusan sugesti piye kuwi sakarpe terserah." Mendengar hal itu akhirnya Gandhi dan Pak Beni pun bertepuk jidat merasa heran dan bagaimana mungkin bisa terjadi hal semacam itu. Tapi bagaimana lagi sudah terjadi. Dan malam itu pun mereka bertiga saling bersendagura membahas kejadian yang baru saja mereka hadapi. Horor, ya memang ngeri. Namun di sini yang membuat mereka mengakak adalah di mana ketika Mbah Sastro yang dikira membacakan doa malah justru ternyata hanya menyanyikan lagu dangdut. Lalu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 2 dini hari. Gandhi pun terlebih dahulu meminta pamit karena saat itu ia merasa sangat lelah dan mengantuk. Karena kamar Gandhi berada di lantai 3, Gandhi pastilah harus melewati lorong dan barulah ia bisa menaiki tangga lalu menuju ke kamarnya. Nah, disinilah ada kejadian janggal yang ia rasa seperti ada yang mengikuti, namun ketika Gandhi menoleh tak ada siapapun. Dan setelah sampai di kamar, di sana temannya ternyata sudah tertidur dengan begitu pulas. Tiba-tiba ada suara notifikasi di HP Gandhi. Anak-anak yang merasa takut dan tidak berani tidur bisa tidur di kamar bapak saja. Tapi anak laki-laki loh ya. Gandhi membaca pesan singkat yang ada di grup. Ternyata Pak Beni yang mengirimkannya. Sementara itu di grup yang satu lagi, yang dimana tak ada Pak Beni, ramai sekali perbincangan. Ya benar, Pak Beni menjadi gibah, bahan gibah saat itu. "Alah, iku Pak Beni wae yang takut paling," tulis Mega. "Iya, wes, gak usah dibalas," hihi, balas Tommy. Gandhi pun hanya menahan tawa, bagaimana mungkin ada seorang dosen yang takut tidur sendiri. Ya, hanya Pak Beni mungkin. Gandhi selaku ketua panitia, malam itu pun sebelum beristirahat ia memutuskan untuk mengecek lantai demi lantai, memastikan agar seluruh mahasiswa memang sudah beristirahat. Ia mulai dari lantai 4, dari ujung sampai ke ujung dan aman, semuanya sudah istirahat. Ya, karena lantai ini mayoritas adalah kamar anak perempuan. Lanjut Gandhi pun turun ke lantai 3 dan aman juga, tak ada hal yang janggal yang ia temui sama sekali. Nah, berlanjut ke lantai 2. Disinilah Gandhi mulai merasakan hal-hal aneh. Kala itu ia sedang berada di kamar nomor 207 yang letaknya bersebelahan dengan jendela yang menghadap keluar. Kala itu ia hendak meneruskan langkahnya ke lantai dasar, tapi Gandhi dengan jelas mendengar bahwa di belakangnya ada suara langkah anak kecil, jelas sekali. Namun ketika ia mencoba menoleh, yang nampak kala itu hanyalah lorong sempit memanjang, yang tak lain dan tak bukan adalah lorong yang baru saja ia lewati. Karena bulu kuduknya semakin berdiri dan keadaan semakin terasa dingin, Gandhi pun bergegas menuju ke lantai dasar. Dan ketika Gandhi berada di lantai ini, perasaan Gandhi pun semakin was-was, entah sebabnya apa. Di saat Gandhi mulai berjalan melewati kamar demi kamar, ia pun dikagetkan dengan suara yang ramai. Sumber suara itu ada di dapur. Dengan langkah yang tegap berani walau dalam hatinya ia merasa takut, Gandhi pun memberanikan diri. Dan ketika tiba di sana, alangkah terkejutnya Gandhi, jantungnya seperti mau copot ketika ia melihat ada 4 orang di sana yang sedang bermain kartu. Tahu nggak sih jam berapa ini?" teriaknya. Santai Di, santai, udah sini main," ucap Fajar kala itu. Benar, saat itu yang berada di dapur dan bermain kartu salah satunya adalah temannya, yaitu Fajar. Besok itu kegiatannya padat. "Udah ayo pada balik ke kamar," Gandhi pun memaksa. Ya benar sekali, manakala Fajar diminta untuk mencari resepsionis, ternyata dia malah melipir dan malah bermain kartu dengan teman-temannya. Akhirnya dengan raut wajah yang masam, terpaksa mereka semua memberesi kartu dan kembali ke kamar masing-masing.
Setelahnya, Gandhi pun sudah menyelesaikan tugasnya mengecek satu persatu lantai. Kini saatnya ia beradu lelap dengan kawan yang sudah tertidur dengan pulas. Tapi kembali lagi, di saat Gandhi berjalan menaiki tangga menuju kamarnya yang berada di lantai 3, Gandhi kembali merasakan bahwa di belakangnya ada seperti yang mengikuti. Suara langkah kaki anak kecil seperti yang ia dengar tadi ketika berada di lantai 2. Seperti kembali lagi. Kini rasa lelahnya sudah mengalahkan rasa takutnya. Gandhi pun sama sekali tak menggubris. Ia berjalan dengan santai ke arah kamar, membuka pintu, melepas jaket, lalu tidur. Hari pun sudah berganti, acara Gandhi dan seluruh rombongan juga berjalan dengan lancar, walau sempat ada kendala malam tadi di hotel. Kurang ajar sekali ya Dokter Ahmad memberikan rekomendasi hotel yang lebih tepat seperti tempat uji nyali batin Gandhi. Dan sore itu di bus ketika perjalanan pulang, untuk menghilangkan rasa bosan, pihak I.O pun membuat kegiatan kecil-kecilan stand up komedi. Tapi bukan stand up komedi, saat itu lebih tepatnya malah menjadi ajang saling sindir-menyindir Pak Beni yang tak berani tidur sendirian. Ya, kenek supir yang saking takutnya malah nggak tidur karena wiridan sampai pagi. Nyindir Stella yang tak tahu apa-apa malah ikutan teriak. Namun berbeda dengan Gandhi, ia masih teringat betul pesan dari pihak hotel yang menghimbau supaya kisah ini tak lagi sampai terdengar di luar, mengingat kejadian seperti ini adalah hal yang wajar. Perjalanan mereka sampai ke Jogja berjalan dengan lancar dan tanpa kendala. Gandhi pun bisa beraktivitas lagi seperti biasa, sementara Pak Beni kini menjadi artis dadakan di fakultas. Semoga kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang baik di dalam kisah tadi dan bisa membuang yang buruknya. Dan saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian cerita tadi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia mengikuti semua cerita-cerita dari kami. Dan yang belum subscribe silahkan bisa diklik tombol subscribe-nya agar bisa terus mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Ya, itu aja teman-teman semuanya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.